Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, dari 0857, 105 dan seterusnya. Shalom Pak Era, saya mau curhat dong Pak dan minta solusinya. Saya seorang wanita single berusia 39 tahun dan saya hidup sebatang kara karena keluarga saya sudah dipanggil pulang. Saya sekarang ada terlilit utang pinjaman online Pak. Karena awal COVID langsung ada pemotongan gaji. Sehingga saat ini saya sebenarnya nggak mau pakai pinjam ke online, waktu itu terdesak karena harus bayar cicilan tapi nggak cukup karena gaji dipotong, akhirnya ke pinjam ke online. Tapi lama-kelamaan tambah besar, kurang bunganya. Apakah saya bisa minta tolong bantuan dari gereja Pak untuk melunasi pinjaman online saya ini? Nanti saya cicil bayarnya. Saya benar-benar minta tolong banget. Karena saya cari pinjaman kemana-mana nggak dapat. Saya juga nggak mau pinjam ke online lagi. Jadi begini, jangan sekali-kali meminjam uang dari online. Itu benar-benar menjerat dan membunuh. Jangan sekali-kali mencari pinjaman di online. Kalau nanti nggak bisa bayar, banyak orang dihubungi untuk bisa membayarnya. Ada yang tidak beres dalam hidupmu, ya sampai begini, nanti kamu mesti dikonseling supaya kamu tidak melakukan perbuatan yang salah yang sama, ya. Oke. Ini dari luar negeri ya, +1601 dan seterusnya, 770 dan seterusnya. USA, female 52 tahun. Salam Pak Erastus, thanks a lot sebelumnya untuk jawaban pertanyaan saya dulu. Really appreciate it. Terima kasih untuk diadakannya ABAM ini juga. Langsung aja ya Pak, apa keputusan puasa yang saya lakukan ini kehendak Tuhan atau dari diri saya sendiri atau dari iblis? Karena saya harus menyangkali naluri manusiawi dan makan itu termasuk keinginan daging, maka harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan ada ayat, barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebentar, saya jawab dulu, supaya sebelum saya lupa. Makan itu bukan kedagingan kalau makan sesuai dengan porsi dan cara yang benar. Tapi kalau gelojoh, makan berlebihan, nah itu yang salah. Itu yang kedagingan. Ya. Lalu penderitaan badani yang dimaksudkan Alkitab bukan karena tidak makan. Ini salah. Penderitaan badani di sini karena aniaya. Penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Jadi Anda puasa itu bukan karena mau membuat tubuh menderita. Juga bukan karena mau membunuh keinginan daging. Justru kalau kita tidak mau makan, sementara tubuh kita baik Roh Kudus, malah kita berdosa. Jadi kalau kita serakah, gelojoh, nafsu berlebihan itu yang salah. Tetapi kalau makan pada proporsinya karena tubuh kita bait Allah, itu harus dilakukan. Ya. Dan kita harus mati baru hidup. Seperti biji gandum jatuh ke tanah, kalau tidak jatuh tidak akan berbuah. Kalau satu biji gandum jatuh ke tanah, mati baru berbuah. Itu maksudnya adalah gambaran Tuhan Yesus yang mati dan bisa menyelamatkan banyak jiwa, melahirkan orang-orang menjadi serupa dengan Dia. Demikian pula kalau kita tidak melakukan dosa, hidup suci, tidak mencintai dunia, kita akan memberkati orang dan mengubah orang. Itu maksudnya. Di episode 165 lalu, jawaban pertanyaan saya, Pak Erastus katakan saya sudah di track yang benar.
Bukan menyombongkan diri ya Pak, saya sudah sering puasa karena saya sering merasa bersalah, tertuduh kalau saya makan. Oh ya, kalau makannya berlebihan, gelojo, serakah itu yang salah ya. Karena saya harus hidup tidak wajar, harus mengosongkan keinginan saya, tidak boleh cari kesenangan dari dunia atau cari kebahagiaan dunia. Jadi saya selang-seling terus puasa seharian, besoknya puasa 12 jam, lalu makan. Kalau kita mau intermittent fasting seperti yang saya lakukan juga, kadang-kadang itu tidak boleh terus-menerus untuk mengurangi berat badan seketika supaya tidak memicu diabetes misalnya. Saya tidak punya diabetes ya. Itu boleh, tapi tidak boleh terus-menerus. Hidup tidak wajar itu bukan berarti lalu kita jadi aneh. Tidak wajar dalam arti begini, tidak mencintai dunia seperti orang-orang pada umumnya mencintai dunia dengan segala kebanggaannya. Hidup suci tidak sama seperti orang lain. Dan Anda tinggal di Amerika, kalau bisa begini ini luar biasa. Tapi jangan aneh. Ya, kita tidak sama dengan dunia, tapi bukan berarti jadi weird, ya. Jadi kita harus berusaha seakan-akan sama tapi beda. Jangan kelihatannya beda padahal sama. Saya pernah mimpi, maaf sebelumnya, kalau saya makan kotoran, walau sedikit kotorannya ada di tisu, sedikit terkena makanan. Apakah mimpi itu dari Tuhan? Kan kesenangan dunia ini seperti kotoran. Karena saya tidak mau, karena makanan membuat saya sukar masuk surga, membuat kehilangan kesulungan seperti Esau. Sekali lagi, makan tidak salah. Tapi kalau makan yang berlebihan, yang serakah, yang gelojoh itu yang salah. Jadi saya harus barter. Beberapa kali saya melakukan hal itu, saya lihat Tuhan biasanya kasih hikmat-hikmat. Apakah harus puasa seperti ini terus-menerus sampai Tuhan datang lalu memenuhi selalu, baru memenuhi selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh saya. Supaya kehidupan Yesus nyata dalam tubuhku, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita makan asal untuk hidup saja sudah cukup bagus. Itu sudah merupakan tindakan yang disebut sebagai memikul salib. Bisa. Jadi menyangkal diri. Dan tidak mencintai dunia seperti anak-anak dunia. Cukup ya. Jangan kemudian tidak makan dan merasa berdosa kalau makan. Tuhan memberi kita lidah itu untuk menikmati makanan. Nanti di surga kita pun makan minum. Tapi bukan gelojoh. Ya. Kedua, apakah dengan berpuasa terus-menerus begini, termasuk berpuasa untuk keluarga saya, juga mereka bisa diselamatkan? Pasti puasa kita yang benar akan berdampak. Ya, tapi ingat puasa yang benar. Sambil berdoa dan mengingat firman, karena di US, ya di Amerika, mereka di Indonesia, ada juga di Scotland. Susah jadi contoh, hanya bisa lewat perkataan saja. Sedangkan mama saya sudah 85 tahun umurnya, tapi masih belum tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sudah sulit untuk berdoa karena sering lupa. Ya, setiap orang itu memiliki porsi yang berbeda, kita tidak boleh mengenakan baju kita di badan orang. Kalau mama memang bukan umat pilihan, artinya bukan orang yang dipilih untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah, ya tidak apa-apa. Yang penting mama tidak jahat. Dia masih bisa menjadi anggota masyarakat kerajaan surga. Yang penting Anda yang bertanya ini serius mencari Tuhan, belajar kebenaran dari Truth ID. Nanti Tuhan akan memberi hikmat bagaimana bisa menjadi berkat bagi keluarga di Indo, di Indonesia, di Scotland, dan di tempat lain. Tapi suka dengar khotbah Pak Eras dan penyembah pakai lagu-lagu Bapak. Wah, puji Tuhan dong. Kalau mama bisa begini, ini udah bakat masuk surga. Sudah. Pak Eras pernah bilang kepada mama saya, kalau mama saya tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Pak Eras pernah bilang kepada mama saya, kalau mama saya tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Nah, saya tidak tahu kapan saya ngomong begini dalam konteks apa. Sebab yang benar adalah setiap orang punya porsi yang berbeda. Kalau mama sudah usia 80 tahun, mau suruh buat apa?
Ya sudah cukup mendengar firman, memuji menyembah Allah dan mendoakan anak cucu, itu sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tapi mama tidak melakukan apapun untuk Tuhan seperti kita yang masih muda, kita yang masih sehat. Tapi mama punya bagian sendiri. Mama sudah tidak bisa berbuat seperti yang kita lakukan yang masih usia 60 tahun, 55 tahun. Ya, mama sudah usia 80 tahun lebih kok, ya. Jadi jangan khawatir, jangan menyamakan kita yang masih muda dengan mama yang sudah tua. Pak Era juga pernah bilang kalau kita jadi kekasih Tuhan, keluarga kita semua pasti dilindungi Tuhan juga. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan juga memperhatikan keluarga kita. Itu pasti. Tetapi kembali lagi, apakah yang diperhatikan Tuhan itu merespon? Kalau mereka tidak merespon juga tidak bisa. Tuhan pasti memperhatikan orang-orang yang kita kasih karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi apakah mereka merespon dengan baik? Yaitu tergantung individu. Seperti Abraham. Mengasihi Tuhan, Lot diperhatikan Tuhan. Pasti. Tetapi apakah Lot benar-benar merespon dengan baik perhatian Tuhan itu? Ternyata salah satu anggota keluarganya, istri Lot sendiri tidak dengar-dengaran. Dan akhirnya Lot sendiri juga menghamili 2 anaknya. Bukan berarti lalu Tuhan nggak memperhatikan, kehendak bebas manusia tetap berperan pada diri orang-orang tersebut. Saya ulangi, kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan pasti memperhatikan orang yang kita kasih. Tetapi itu bukan berarti orang-orang yang kita kasih pasti berkeadaan baik. Belum tentu. Respon masing-masing individu tetap menentukan keadaannya. Apakah ini bisa berlaku untuk mama saya dan suami saya yang masih Kristen yang berdasarkan moral umum? Juga saudara-saudara saya? Iya. Ini sudah pasti, tapi respon mereka menentukan nasib mereka sendiri. Maaf beribu-ribu maaf, penjelasannya yang panjang. Doa saya selalu Pak, agar Bapak sehat-sehat panjang umur, ya. Tuhan memberkati Pak Eras, ya. Dan keluarga, juga suara kebenaran yang selalu saya nanti-nantikan, ya. Oke, nanti akan bisa didengar, ya, di pertanyaan ini bisa didengar di episode 232, ya. Oke. Oke deh, sekarang saya teruskan dengan dengan 0857 5546 dan seterusnya. Kelas 1 SD saya tidak naik kelas. Umur 10 tahun orang tua perempuan ibu meninggalkan rumah. Meninggalkan keluarga ayah dan anak-anak. Kelas 4 SD tidak naik kelas. Tahun 1984. Lulus SD kemudian melanjutkan SMP. Tahun 1987 lulus SMP dan melanjutkan SEMEA PGRI. SEMEA. Tapi kemudian gagal, hanya dijalani 6 bulan. Karena ayah tidak punya biaya dan kemudian tiba-tiba ibu kembali pulang ke rumah dengan kondisi sakit yang kemudian beberapa bulan meninggal. Tahun berikutnya saya berusaha melanjutkan sekolah ke SEMEA. Untuk dapat memenuhi biaya sekolah saya menyiasati dengan jam 6 pagi jualan. Jam 10 siang ikut ke bengkel motor. Dan jam 4 sore izin pulang untuk sekolah. Sekolah hingga jam 9 malam. Begitu hari-hari ku jalani demi memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi sekolah baru berjalan setahun, tepatnya setelah ulangan kenaikan kelas 2, jatuh sakit dan karena ketiadaan biaya berobat, yang kemudian berakhir dengan diam di rumah berobat. Keadaannya kemudian dengan berjalannya waktu, 32 tahun sudah dengan usia sekarang 53 tahun, dengan kedua kaki cacat dan sendi-sendi berubah bentuk. Hidup memang tragis, penuh misteri, tanpa mengetahui akan terjadi apa di depan kelak. Tertanda. Oke deh.
Ini orang-orang yang harus diperhatikan. Ini ibarat Lazarus ya. Nanti Pak Topo akan menghubungi Bapak ini. Sedih jadi dengernya, tragis ya. 0898 764 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya wanita usia 27 tahun. Saya sangat bersyukur saya cepat mengenal pendeta seperti Anda karena saya ingin belajar banyak dari khotbah Bapak. Ajaran Bapak sungguh-sungguh merubah cara berpikir saya dan khotbah-khotbah Bapak sangat memberkati saya. Antikris adalah sosok jumlah bilangan 666. Kalau corona dijumlahkan akan jadi seperti ini. 3 plus 15, 18, 15, 14, 1. 66 corona. Dan jumlah huruf yaitu 6 huruf sehingga apabila digabung menjadi 666. Apakah mungkin corona ada antikris di zaman sekarang? Yang 66 bukan hanya corona. Komputer juga dalam hitungan bisa 66. Nero juga bisa. Tetapi ada nama yang pasti juga jumlahnya 66. Kan Tuhan katakan banyak antikris. Tetapi ada satu antikris utama. Ya, kalau corona menurut saya bukan. Oke. 0816 4223 dan seterusnya. Saya pria dari Jawa Tengah. Temanggung, memasuki usia 58 tahun pada tanggal 24 Desember 2020. Saya memutuskan akan mengikuti ibadah Natal via online saja. Karena saya malas ibadah di gereja lokal yang cuma acaranya tiap tahun selalu candlelight service, menyalakan lilin. Pukul 16.30 WIB saya buka laptop dari channel yang akan saya ikuti. Entah bagaimana, saya secara tidak sengaja melihat channel live berjudul The Day of Judgment. Kemudian saya ajak istri dan anak-anak saya untuk ikut ibadah. Puji syukur karena saat ikut nyanyi di tengah-tengah pujian ibadah itu, saya menangis dan dilawat Tuhan. Terlebih saat firman Tuhan diberitakan oleh Pak Erastus Sabdono. Saya tergetar hebat dan terus mengikuti Truth sampai sekarang ikut Truth ID. Saya memang pernah kecewa dengan gereja lokal setempat. Disingkirkan tanpa alasan yang jelas. Sampai sekarang pun tidak pernah diberitahu apa kesalahan saya yang saya perbuat. Sekarang saya mau belajar ke Pak Erastus Sabdono lewat Truth ID. Tolong bimbing saya ya Pak, supaya saya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya juga sudah daftar e-church, tapi belum ada tanggapan dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Sekali lagi mohon bimbingannya Pak. Saya mau sisa hidup saya dipergunakan untuk mencari kebenaran. Kami akan menghubungi Bapak ya. Memang e-church belum bisa saya launching dengan baik. Ada kekhawatiran nanti dikira saya menarik orang jadi anggota gereja saya. Ini juga menyedihkan, tetapi e-church sebenarnya saya sediakan bagi orang-orang di luar kota Jakarta yang karena mengikuti suara kebenaran dikucilkan dari gereja, tidak dilayani pemberkatan nikahnya, tidak dilayani kalau keluarganya meninggal, dan itu karena suara kebenaran. Nah ini menjadi tanggung jawab saya. Ya, tapi baiklah, Bapak akan dihubungi oleh orang saya, ya. Oke. 08124604 dan seterusnya. Salam Pak Eras yang terkasih. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di ABAM. Pada waktu di ABAM episode 2115, ya, saya bertanya tentang bagaimana melupakan dan memaafkan lelaki yang telah selingkuh dan mengkhianati saya dan anak saya yang berumur 8 tahun. Saya waktu itu minta tidak menyebutkan nama wanita berumur 30 tahun. Sekali lagi terima kasih jawaban Pak. Sungguh benar vaksin yang Bapak tawarkan kepada saya. Bahwa saya bisa melepaskan kepahitan ini. Saya bisa mengampuni dengan ikhlas dan tulus hati jika saya ada di dalam Tuhan. Saya akan mendidik anak saya dengan baik. Saya akan menerapkan yang baik kepada anak saya. Agar saya tidak merusak masa depan anak saya dengan
semua kepahitan yang sudah saya lewati, jujur. Semua ini sangat berat Bapak, tapi saya punya komitmen, saya mau belajar mengampuni dan melupakan kepahitan itu. Sungguh jika saya ingin berkemas-kemas pulang ke LP3 berarti saya harus melepaskan semua itu. Ya, karena saya tidak akan bisa fokus ke langit baru bumi baru kalau saya masih simpan kepahitan. Saya sadar jika saya menyimpan buruknya orang lain di dalam hati saya, maka saya akan kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh mengejar kebahagiaan, yaitu pulang ke langit baru bumi baru. Saya sadar bahwa saya tidak punya alasan untuk tidak memaafkan mereka dengan tulus hati karena saya pun pendosa dan saat saya mau berubah Tuhan pun mengampuni saya. Mulai saat ini saya mau belajar dan berusaha melepaskan semua kepahitan itu. Saya mau bersama dengan anak saya fokus kepada LP3, Langit Baru Bumi Baru. Dulu saya iri kepada orang lain yang memiliki masa depan yang cerah, keluarga yang utuh, keluarga yang selalu bahagia. Tidak hancur seperti keluarga saya. Tapi saya sadar bahwa semua yang di dunia ini hanya sementara dan akan tertinggal di sini. Seperti apapun keadaan saya dan anak saya, kami tetap berada di kaki Tuhan dan tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kami berdua. Jika saatnya telah tiba nanti, semua rasa sakit, kekecewaan yang pernah kami alami akan Tuhan gantikan dengan bahagia yang tidak berujung. Dan saya mengerti bahwa semua yang menimpa saya adalah akibat dari kesalahan dan dosa-dosa saya. Terima kasih Pak Eras, saya ingin bergabung di gereja Bapak, tapi tidak tahu caranya. Oke, caranya nanti diberitahu ya, ini wanita ya. Aduh, saya mengasihi saudari ya, ini usianya berapa sih? Usia 30 tahun, enggak apa-apa kamu jadi anggota gereja yang saya layani, bahkan sekalipun kamu ada di tempat yang jauh, saya tetap akan memperhatikan kamu. Ya, kami akan memperhatikan kamu. Ayo kita berkemas-kemas pulang bersama ya, Tuhan memberkati. Kita teruskan saudaraku. Oke, 08539661 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya senang bisa dengar khotbah Bapak dan menambah iman serta pengetahuan yang tentang firman yang mengganjal hati saya tentang khotbah Pak Wiknyo soal Lucifer. Saya mengakui kalau Lucifer itu sebuah gelar, tapi menurut saya tidak pantas dikenakan pada Tuhan Yesus. Karena berdasarkan beliau setelah saya periksa kata Lucifer dalam kitab Vulgata hanya ada pada kitab Yesaya. Ya, mohon penjelasan Bapak ya. Mungkinkah arti kata Lucifer dan matutinam itu sama hanya saja, saya tidak tahu. Oke, begini. Jadi menurut saya kata gelar Lucifer tidak cocok dikenakan pada Tuhan Yesus Kristus. Lagi pula kata itu sudah terlanjur dipahami dengan kata untuk si kunyuk, bukan hehehe. Begini saudaraku, kata Lucifer terdapat juga di Perjanjian Baru dalam terjemahan bahasa Latin. Lucifer di Perjanjian Baru itu dikenakan untuk Yesus. Jadi berangkat dari kata itu, Lucifer itu artinya pembawa terang. Memang sebelum jatuh dalam dosa, Hillel bin Sakar itu pembawa terang loh. Tapi kemudian dia menjadi setan ya, namanya Sin Tet Nun di dalam huruf bahasa Ibrani. Tapi maksudnya kalau Lucifer itu ya oknum yang membawa terang yang pernah memberontak lalu diganti namanya. Memang kemudian nama Lucifer lebih populer. Padahal nama itu juga dikenakan untuk Yesus di Perjanjian Baru dalam terjemahan bahasa Latin. Nah, makanya di abad pertengahan pernah ada liturgi gereja yang menggunakan kata Lucifer dan itu digunakan untuk Yesus. Tapi sebaiknya tidak menggunakan kata Lucifer untuk Yesus. Saya setuju. Maka saya tidak pernah menggunakannya.
Tetapi dalam proses bahasa memang kata Lucifer itu juga memang berarti pembawa terang dan bisa dikenakan untuk diri Yesus. Saya setuju untuk usulan ini kami akan membicarakan dengan Pak Weknyo. Istilah itu sebaiknya tidak digunakan untuk Yesus walaupun faktanya kata itu juga digunakan untuk Yesus di Perjanjian Baru dalam bahasa Latin. Ya, oke. 0812 3380 dan seterusnya. Salam Bapak Rohaniku, Bapak Erastus yang saya kasihi. Saya seorang pemudi usia 28 tahun. Saya hanya ingin mendengar kembali penjelasan dan peneguhan Bapak tentang Matius 20 ayat 26-27. Maksud dari menjadi pelayan dan hamba. Saya sudah bolak-balik buka audio khotbah Bapak karena terlalu banyak ribuan MP3 khotbah. Saya lupa penjelasan itu ada di mana. Kebetulan hari ini saya sampai pada pembacaan ayat itu. Oh Pak, terima kasih atas penguatan dan kalimat motivasi dari Bapak yang selalu memacu saya untuk tidak menyerah menjadi sempurna. Jadi berusaha untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Saya tahu didikan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dalam pergumulan saya dulu seringkali mengucapkan kepada Tuhan, mengapa dan sampai kapan pergumulan ini ya Tuhan? Namun sekarang saya selalu ingat ucapan Bapak dalam pergumulan kita harus bertanya kepada Tuhan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki dari pergumulan saat ini. Meskipun seringkali hati saya teriris-iris mengatakan kalimat ini, benar-benar tidaklah mudah, sulit sekali ya Pak. Apalagi dalam sebuah pergumulan. Oh ya Pak, saya dan keluarga saat ini sedang masa karantina COVID. Saya dan keluarga positif COVID. Saya berdoa kepada Tuhan jika memang Tuhan izinkan sembuh ataupun tidak. Saya tak bersyukur dan bukan masalah besar. Namun saya ingin berdoa kepada Tuhan agar hati saya bisa menjadi lemah lembut untuk menerima segala situasi keadaan ini. Berani mengakui kesalahan dan keteledoran, tidak membalas, tidak punya rasa dendam maksudnya kepada orang-orang yang belum paham tentang COVID, yang sempat mendiskriminasi kami. Dan Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan ini dan kapanpun. Terutama bahwa agar saya dan keluarga tidak sekalipun atau sedikit pun kecewa dan punya pikiran negatif. Ya. Kebetulan saya seorang perawat, sering melayani keluarga dan pasien COVID. Dan sekarang saya merasakan sendiri ternyata tekanan selama ini yang dirasakan pasien COVID bukan hanya COVID-nya, tapi banyak ke faktor psikologi. Diskriminasi oleh teman dan orang lain menjadi pengaruh sangat besar bagi pasien dan keluarga menekan psikologinya. Saya secara teori paham betul bagaimana COVID-19 dan penanganannya. Namun pada akhirnya ketika saya mengalami sendiri, barulah saya mengerti kenapa banyak orang tidak ingin divonis COVID-19. Sampai-sampai saya dulu berpikiran pasien dan keluarga sangat tidak kooperatif dan hanya memperberat kerja kami tenaga medis. Saya cenderung menyalahkan di sela-sela pekerjaan kami lupa jika faktor dukungan keluarga, teman, kerabat, orang lain sangat penting. Bagaimanapun untuk memutuskan penularan itu, kita harus benar-benar menerapkan 5M dan tidak takut dan malu memeriksa diri. Saya juga berharap semua orang memahami hal ini. Semoga bisa terlewati dengan baik. Saudara, ini memberi inspirasi yang baik untuk kita. Jangan mendiskriminasi orang yang kena COVID. Saya sering mendengar suara kebenaran, tapi keluarga saya jarang mendengarkan, Pak. Bahkan tidak pernah mendengar, malah tidak pernah mendengar. Tapi beruntung mental mereka masih kuat. Bersyukur Tuhan taruh di tengah-tengah keluarga seperti ini. Ya. Namun lebih dari itu saya berharap mereka bisa terpapar suara kebenaran. Bahkan jadi edik. Tetap doakan juga keluarga-keluarga lain yang positif COVID-19 agar kuat mental. Oke. Puji Tuhan. Jadi di sini ini seorang perawat ya yang memberikan inspirasi yang baik kepada kita
Jangan kita menghakimi orang yang kena COVID, karena dukungan orang lingkungannya menentukan. Jangan kita menekan, malah membuat orang stres dan tidak sembuh atau berakibat negatif lebih buruk. Matius 20 ayat 26-27, ini apa isinya? Saya baca dulu ya. Karena saya tidak mempersiapkan khusus menjawab pertanyaan ini, saya biasanya spontan. 26-27. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, adalah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang menjadi terkemukan di antara kamu, adalah ia menjadi hambamu. Oh, ini maksudnya begini, selama kita di dunia, kita melayani sesama kita. Kita mengalah kalau kita berkonflik dengan orang, kita membagi milik kita untuk orang lain. Kita menolong orang yang berkekurangan, kita menopang orang yang susah dan lemah. Nah, sikap-sikap seperti ini akan menjadikan kita orang-orang yang suatu hari akan ditinggikan dan dimuliakan. Seperti yang Yesus lakukan, ia kehilangan hak, merendahkan diri dan melayani sesama. Ia ditinggikan. Orang percaya juga harus begitu, merendahkan diri, menolong sesama, dia akan ditinggikan nanti di kerajaan surga. Ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.